Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Ya, alhamdulillah. walaupun hari ini udah sore kan, tenaga kalian udah habis, tapi kalian harus tetap semangat, oke? Oke. Sebelum kita mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama juga percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah selesai. Ya, jadi di minggu kemarin kita telah membahas perencanaan pameran seni rupa. Sebelumnya ada yang ingin memberikan apa itu pameran seni rupa? Ada yang mau tunjuk tangan? Ya, jadi pameran seni rupa itu kita ulas kembali. Pameran seni rupa adalah sebuah penyampaian ide atau gagasan dari seorang seniman untuk diapresiasi banyak orang. Nah, di dalam pameran seni rupa itu ada tahapan-tahapan pameran. Siapa yang ingin menjelaskan atau menyebutkan saja apa sih tahapan perencanaan pameran tersebut? Siapa? Ya, silakan, namanya siapa? Cecep. Cecep, bagus. Kamu sangat aktif. Menurut menurut Mas Cecep, apa sih tahapan dalam perencanaan pameran? Tahapan yang pertama ialah menentukan tema, Pak. Setelah itu kita dapat menentukan tujuan. Yang ketiga, membentuk kepanitiaan. Keempat, menentukan waktu dan tempatnya. Yang kelima, menyusun agenda. Dan keenam, membuat proposal. Ya, betul, membuat proposal itu. Jadi kita langsung ulas ke proposal saja. Jadi proposal itu gabungan dari semua tahapan-tahapan perencanaan pameran tersebut. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang pelaksanaan pameran. Nah, dalam pelaksanaan pameran ini ada yang namanya penataan ruang pameran. Nah, kita langsung saja tanpa banyak basa-basi, fungsi dari ruang pameran. Fungsi ruang pameran. Fungsi yang pertama sebagai penempatan karya seni yang dibikin oleh pameran. Bukan hanya karya seni, bisa juga berbentuk produk, inovasi atau informasi yang akan dipamerkan kepada publik. Jadi tempat pameran itu atau ruangan pameran itu sebagai tempat penempatan karya, intinya seperti itu. Yang kedua itu ruang pameran dirancang untuk mempromosikan, menginformasikan dan memamerkan sesuatu kepada pengunjung dengan cara yang menarik dan efektif. Nah, untuk selanjutnya barang-barang yang harus ada di dalam ruangan pameran seni rupa. Jangan lupa dicatat biar kalian nggak lupa. Biasanya kan anak-anak generasi Z itu kan cepat lupa kan. Siapa? Ya. Yang pertama itu ada barang-barang yang harus dipamerkan itu ada meja. Yang pertama meja, kursi, buku katalog, papan sketsel, meja besar, buku pesan dan kesan, pedestal, lampu, sound system dan dekorasi ruangan. Nah, langsung untuk selanjutnya itu ada penataan ruang pameran yang benar dan ideal. Poin-poin yang harus dipersiapkan yaitu yang pertama, rasa aman dan nyaman pengunjung harus diperhatikan. Tidak mungkin dong kita membuat pameran nih, tapi suasananya itu suram atau suasananya itu kotor. Ya kalau misalkan konsepnya emang suram dan kotor nggak apa-apa, tapi ngebikin nyaman pengunjung itu sesuatu hal yang nomor satu. Ketika tidak nyaman di dalam pameran tersebut, gimana mereka mau mengapresiasi karya yang ada di dalam pameran tersebut? Betul tidak? Betul. Yang kedua itu karya dua dimensi dipasang pada dinding. Jika tak ada dinding, bisa dipasang di sketsel. Siapa di sini yang tahu sketsel itu apa? Nggak tahu, Pak. Waduh, apa sih sketsel? Ayo, siapa yang dapat nilai tambahan nih? Saya, Pak. Ya. Sketsel itu yang buat nempel-nempelin kayu gitu bukan, Pak? Ya, jadi sketsel itu pengganti dinding. Misalkan gini nih, saya kasih contoh.
misalkan ini ruangan pameran. Nah ini kan gini kan. Di sini tuh ada karya. Misalkan ini penuh atau belum mengisi ruang di tangannya itu bisa pakai sketsel. Sketsel itu bisa digeser-geser. Jadi di sini tuh pengganti dinding untuk menempatkan karya. Seperti itu, paham? Paham. Bagus. Yang ketiga, karya 3 dimensi ditaruh di pedestal. Tahu pedestal itu apa? Iya, betul sekali. Iya, betul pedestal. Ini contoh pedestal ya. Mohon maaf saya taruh di sini. Contoh pedestal itu seperti ini. Jadi misalkan kalian pengen menaruh karya, khususnya 3 dimensi itu, misalnya ini karya 3 dimensi, taruh di sini. Terus ditempatkan di daerah yang kira-kira strategis untuk menempatkan karya 3 dimensi tersebut. Paham? Bagus. Anak-anak pintar ya sekarang. Ya, sama-sama. Yang keempat itu karya kerajinan ditaruh di atas meja. Karena karya kerajinan itu sebenarnya agak mirip sama karya 3 dimensi, tapi karya kerajinan lebih ke kriya. Jadi kerajinan tangan atau kerajinan yang lain itu ditaruh di atas meja agar lebih enak untuk dipandang. Jadi dijadiin satu. Jadi semua karya itu para apresiator bisa langsung melihat semua karya di meja yang besar dalam satu ruang pameran seperti itu. Terus yang terakhir ada penempatan lampu harus tepat untuk mendukung suasana pameran. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, sebenarnya suasana pameran itu boleh suram jika temanya itu suram. Jadi kesan lampu misalkan ingin memberikan kesan suram itu bisa meredupkan atau memberikan sesuatu yang kayak suram seperti itu. Misalkan atau ingin memfokuskan di satu karya. Misalkan ini karya ini nih, lampunya itu harus menyorot ke situ. Jadi pas waktu apresiasi tiba-tiba datang terus karya bagus banget. Jadi pusat perhatiannya itu langsung ke karya tersebut. Paham? Bagus. Jadi itu saja sebenarnya untuk materi penataan di ruang pameran. Nah, di sini saya akan memberikan contoh tentang penataan ruang pameran yang baik dan ideal. Kita di sini menggunakan contoh ruang pameran yang satu pintu ya, karena di aula kita kan pintunya gede tuh, tapi satu doang digabung. Jadi kita memakai itu. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Saat ini pintu masuk kan? Ya. Jadi ini dibelah dua karena kita itunya luas, pintunya agak luas, jadi kita dibelah dua bisa saja. Terus ini tempat masuk, ini tempat keluar. Nah di sini tuh langsung ada sketsel. Nah penataan sketsel tuh yang baik jangan terlalu sempit dari tembok dan jangan terlalu jauh juga. Di sini ditaruh sketsel lagi. Nah, sketsel itu di sini taruh. Nah, jadi pas orang masuk, itu langsung di sini ada karya 2 dimensi. Ini karya 2 dimensi. Terus sampai sini, ini karya 2 dimensi juga. Jadi pas orang masuk tuh langsung berfokus pada suasana karya 2 dimensi. Nah, pas orang udah beranjak ke sini, di sini tuh masih karya 2 dimensi, tapi karena ini sempit, tempat berjalannya sempit, jadi diusahakan satu karya itu karyanya itu ditaruh di bagian salah satu saja, salah satu tembok. Jadi di bagian sini aja. Nah, orang jadi lebih luasa. Nah, karena kita ada karya 2 dimensi, 3 dimensi dan kriya, di sini itu penempatan karya 3 dimensi. Nah di sini untuk kriya, meja besar nanti di tengah, dan di sini langsung bisa untuk keluar. Untuk buku tamu dan penerimaan, untuk buku tamu dan penyambutan para apresiator pun di sini.
seperti itu. Cukup jelas? Jelas. Jadi kita tetap harus memperhatikan ada daerah yang khusus buat karya 2 dimensi, daerah yang 3 dimensi, dan daerah yang memamerkan sebuah kriya seperti itu. Nah, untuk nilai keterampilan saya akan memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya mudah. Kalian harus membuat sebuah denah ruang pameran. Sebisa kalian aja gak apa-apa. Oke? Oh iya. Boleh dilihat ya Pak? Boleh. Kecil-kecilan aja gak apa-apa, yang penting jelas, bagus. Untuk waktu pengerjaannya itu saya kasih waktu 5 menit. 5 menit untuk mengerjakan. Lebih cepat lebih bagus. Bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Ya, jadi karena kalian sudah menggambarnya, bisa dikumpulkan langsung ke depan, salah satu bisa. Ya, berarti dia maju Pak. Dia mau sebentar. Oke. Kita sudah mendapatkan hasil karya kalian. Jadi saya akan memilih salah satu dan akan memilih untuk mempresentasikannya. Saya upload dulu. Dapat Mbak Jenny siapa? Ya, bisa ke depan dulu Kak untuk mempresentasikan karyanya. Ini gimana gitu maksudnya dari mana? Oh iya. Teman-teman tolong kondusif. Jadi sebenarnya di depan sininya ada gerbang dulu. Jadi gerbangnya juga bergerbang. Masuk ke gerbangnya, terus kita perlihatkan nih karya 3D-nya. Jadi masuk tuh langsung ada karya 3D untuk tadi. Iya. Jadi kelihatan oh ini ada apa sih? Oh patung misalnya pada 3D-nya. Jadi kan kelihatan ada pameran sini. Boleh. Habis itu terserah mau masuk. Enggak terserah dia harus masuk ke kanan dulu. Masuk ke kanan dulu. Di sini nanti ada meja itunya. Iya. Absen. Iya meja buat apresiator. Ya, Apresiator terus di sini masuk ke karya 2D, lukisan, poster, itu. Di tengah-tengahnya ada karya patung atau apa gitu. Jadi mereka kayak patung. Terus di sini ada di pojok sini ada karya 3D lagi, campur sama lukisan. Terus di pojok sini ada foto booth. Jadi kalau misalkan mau foto di sini. oh berarti daya tarik dari foto juga. Foto beli marketing. Terus habis itu di lorong sini ada TV, terus kita bersama karya Dedi lagi. Terus sini masuk ke karya peruangan karya Dedi. Terus habis itu keluar masuk ke lorong lagi, udah ada karya Dedi lagi. Terus habis itu di sini karya pria yang di meja ataupun yang digantung. Boleh. Terus habis itu udah deh selesai. Wah, tepuk tangan dulu Mbak Jenny. Terima kasih Mbak Jenny, bisa langsung duduk lagi.
Jadi yang menyusul tahun depan kalau kamu ulang tahun. Ya, jadi karena ini waktu udah sore dan kalian mungkin sudah capek, udah ingin makan, udah ngantuk. Jadi pembelajaran hari ini dicukupkan dulu. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.